Aduh, susah-susah. Nih emang kayaknya kalau orang-orang udah uzur kayak gini nggak bisa main TikTok. Saya udah ngafalin dari pagi tapi nggak hafal-hafal. Ampun deh nih ya TikTok ternyata tak semudah itu Cassandra main TikTok. Nah kita sekarang ngomongin TikTok nih. TikTok bakar hati Presiden Trump. Kenapa ya Trump nih kok marah-marah terus? Kapan sih hati Presiden Amerika Serikat Donald Trump tidak terbakar? Apalagi kalau menyangkut semua hal dari negeri Tiongkok. Termasuk yang satu ini yang tadi saya coba narinya nih, TikTok. Nah kita coba mundur dulu 4 tahun lalu saat Trump melangkah ke Gedung Putih langsung loh declare perang dagang sama Tiongkok. Nah kalau hari ini kita bahas soal yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari yang sekarang kayaknya anak-anak muda ini nggak hanya anak-anak muda, kayaknya anak-anak kecil juga udah mulai main ya, main TikTok. Nah ini dia TikTok yang membakar hati Presiden Trump. Mungkin Anda salah satu yang juga punya aplikasi TikTok dan coba menari-nari ataupun bernyanyi dengan aplikasi itu. Kita sekarang akan bahas kenapa sih Trump sampai terbakar gitu hatinya. Jadi simpul masalah kegelisahan Trump pada TikTok atau akar masalahnya adalah Undang-Undang Intelijen Tiongkok di tahun 2017. Nah intinya bunyi dari undang-undang ini adalah setiap warga dan organisasi di Tiongkok harus mendukung intelijen negara. Kenapa bermasalah untuk Trump? Ini kan masalahnya ada di Tiongkok. Ini kan undang-undang untuk Tiongkok. Nah, landasan Trump sebenarnya nggak sepenuhnya mengada-ngada. Jadi bicara soal kedaulatan data dan juga privasi sering disebut banyak negara sebagai dasar pertimbangan larangan terhadap aplikasi media sosial asal Tiongkok ini, yaitu TikTok. Tapi kalau bicara di konstelasi politik Amerika Serikat jelang pemilu, ini muncul juga dugaan kalau motif politik domestik yang mendasarinya. Jadi Trump tuh khawatir ada propaganda yang ingin menjatuhkan kampanyenya. Karena lewat TikTok ini sudah banyak sekali ejekan-ejekan atau bullying ya pada kampanye-kampanye Trump. Akhirnya Presiden Trump memutuskan nih, tepatnya pada 7 Agustus, seluruh warga Amerika Serikat nggak boleh ada yang punya TikTok. Nah, sebagai sumber candu yang mendapat tatapan tajam dari Trump ya, diawasin terus sebenarnya apa sih kelebihan TikTok sampai orang-orang tuh download mau coba-coba TikTok gitu. Nah, pertanyaannya data yang pertama, kita akan lihat data yang pertama saudara. Jadi kalau melihat data kuartal 1, mereka yang mengunduh TikTok ini 315 juta unduhan hanya dalam 1 kuartal. 1 kuartal berarti cuma 3 bulan saja saudara, 315 juta unduhan baru ada di TikTok. Sementara kalau di Amerika Serikat di kuartal 1 unduhan barunya adalah 70 juta. Jadi kalau kita total dari TikTok ada sampai di kuartal 1 kemarin di seluruh dunia yang punya akun TikTok adalah 2 miliar unduhan. Luar biasa, ini gede banget. Pertanyaannya, dengan jumlah unduhan sebegini besarnya, berapa sebenarnya nilai ataupun valuasi TikTok nih? Jadi perusahaan yang didirikan oleh Zhang Yimin ini seorang pengusaha asal Tiongkok, usianya baru 37 tahun, cukup muda. Kalau kita hitung, dari induk TikTok perusahaannya yaitu ByteDance, valuasinya adalah 140 miliar dolar Amerika Serikat. Ini angkanya naik 100% dalam 1 musim saja. Anda bayangkan, 1 musim naik 100%, jadi 140 miliar dolar Amerika. Berapa sih kalau kita rupiahkan? Ya kira-kira hampir 2.000 triliun. Bayangin saudara, 2.000 triliun. Kita aja nih target pendapatan negara tahun ini cuma 1.700-an. Ini cuma aplikasi TikTok. Valuasinya bisa 2.000-an, lebih mahal daripada pendapatan negara Indonesia. Nah, jadi pertanyaannya lagi, apakah larangan TikTok di Amerika Serikat bisa ditangguhkan? Sebenarnya bisa banget. Kalau nih ada syaratnya. Zhang Yimin nih yang pemiliknya itu mau menjual unit bisnisnya di Amerika. Jadi sebenarnya ada 2 perusahaan yang udah dikomporin gitu ya sama Trump. Ayo dong akuisisilah TikTok ini. Yang paling baru adalah Oracle. Ini baru banget nih kemarin. Dia mengumumkan bahwa sepertinya akan mau mengakuisisi TikTok ini. Jadi perusahaan teknologi Amerika Serikat ini yang punya adalah Larry Ellison. Larry ini adalah sahabat dekat Presiden Trump. Luar biasa kan? Ada hubungannya gitu kan? Nah, Larry ini adalah
orang terkaya nomor 8 di dunia. Jumlah kekayaannya adalah 73 miliar dolar Amerika Serikat. Wow. Nah, Larry ini waktu kampanye politik sebelum Trump jadi presiden pernah bikin penggalangan dana di rumahnya untuk politik Trump. Jadi kebayangkan saudara sebenarnya sedekat apa sih Larry Ellison ini sama Donald Trump? Nggak hanya Oracle, ada lagi perusahaan teknologi kedua yang sebenarnya sudah lebih lama lagi nih berencana untuk mengakuisisi TikTok, yaitu Microsoft. Jadi CEO Microsoft Satya Nadella ini sudah berkomunikasi dengan Trump soal rencana akuisisi. Kalau sesuai rencana dan kalau berhasil, sebelum 15 September 2020 sudah ada kesepakatan yang diumumkan. Jadi pengguna TikTok di Amerika Serikat yang masih pengen bikin-bikin nari-nari mungkin bisa berharap-harap lah. Mungkin ada kesepakatan antar keduanya yang bisa terlaksana antara TikTok atau Oracle dan juga TikTok dan juga Microsoft gitu. Kita akan tinggalkan TikTok saudara, nanti kita akan kembali lagi ke Sapa Indonesia Pagi, masih ada informasi lain jadi jangan kemana-mana. Saya mau nari lagi.